Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di vlog Erikarto. Nah, kali ini saya akan membahas mobil MPV keluaran dari Nissan. Nah, ini dia. Mobil yang ada di samping saya ini adalah Nissan Evalia tipe ST tahun 2012 dengan transmisi manual. Oke, seperti apa detailnya? Jangan lupa subscribe, like, dan tonton sampai habis. Yuk, check it out. Nah, kita sekarang bahas sedikit mengenai sejarah Evalia. Nah, Evalia pertama kali keluar pada tahun 2012 sampai terakhir produksi tahun 2018. Nah, mungkin pasaran Indonesia agak sedikit lesu, kurang laku mobil ini dibanding pesaingnya seperti EPV atau Luxio gitu ya. Nah, mengenai detail-detailnya, untuk tipe SV dengan mobil yang ada samping saya ini SV tipe tengah-tengah. Detail pertama di bagian grill, di sini sudah menggunakan list chrome di bagian bawah tengah grill seperti ini. Tipe XV pun juga sama. Nah, kalau tipe ST di sini berwarna silver nuansanya, jadi belum nuansa chrome. Terus di bagian headlampnya semua tipe sama, sudah double reflektor, tapi lampunya masih halogen biasa dan lampu sayanya ada di tengah seperti ini. Terus di bagian kap mesin di sini desainnya nggak terlalu polos banget, ada kontur tipis di bagian kanan dan kiri seperti ini, jadi berkesan ada motifnya sedikit gitu. Nah, untuk mengenai bumpernya nih di bagian bawah untuk tipe ST dan SV dia belum menggunakan fog lamp. Kalau ini sudah menggunakan fog lamp, hanya tambahan aja. Sebenarnya ini di varian XV. Ini list chrome seperti ini, ring chrome juga variasi aja. Oke, gitu aja. Kita sekarang lihat penampakan dari samping Nissan Evalia ini. Oke, kalau bicara dimensinya, mobil ini panjangnya kurang lebih 4,4 meter dengan tinggi 1,85 dan lebarnya hampir 1,7. Nah, artinya di sini Nissan Evalia sedikit lebih panjang daripada pesaingnya seperti EPV, Luxio atau Grand Max ini sedikit lebih panjang. Nah, sekarang bagian detail bodinya. Nah, di bagian fender depan di sini ada sen kecil, terus ini ada kontur tipis sini, lekukan di sini. Nah, terus bagian spionnya di sini sudah electric mirror untuk tipe SV dan XV. Di sini harusnya batoknya senada warna dengan bodi, tapi ini sudah di cover warna chrome. Tapi kalau tipe ST dia biasanya berwarna hitam dop. Oke, terus di bagian handle pintu. Nah, handle pintu di sini untuk tipe yang SV dan XV ini senada warna, tapi ini sudah variasi nuansa chrome seperti ini. Kalau tipe ST dia berwarna hitam dop. Untuk tipe XV itu tipe tertinggi, di sini sudah ada keyless entry-nya. Jadi kita tinggal pakai megangin remote dan kita buka. Kalau ini masih manual, kita buka pakai anak kunci biasa. Oke. Nah, untuk kaca tengah bagian samping. Nah, ini bedanya antara tipe XV dan di bawahnya. Ini kalau tipe XV ada kotak pembuka kaca tengah di sini, modelnya sliding. Kalau tipe SV dan ST dia masih polos seperti ini. Dan ini paten. Ini pada tahun 2012 awal. Kalau udah 2013-an ke atas, SV sudah menggunakan di sini pembuka kaca juga. Nah, untuk di bagian bodi-bodinya di sini ada lekukan tipis seperti ini, berkesan nggak terlalu polos. Terus di bagian bawah sini sudah ada set body molding juga. Terus tangkinya ada di bagian kanan. Ini mirip banget sama Grand Max ini. Ini kapasitasnya kurang lebih 50 liter kapasitasnya. Nah, bicara kaki-kakinya, ini ground clearance-nya kurang lebih 1,75. Terus wheelbase-nya di sini 2,7. Ini pakai velg ring 14 racing dengan profil ban 175/65. Oke, untuk detailnya seperti itu aja. Terus bagian depan sudah cakram dan bagian belakang masih drum atau tromol. Kita sekarang bahas di bagian belakang. Nah, kita sekarang bahas di bagian belakang. Nih, penampakan belakang mobil ini berkesan boxy banget, kayak Grand Max atau Luxio kotak. Ini kurang enak dilihatnya ya. Makanya mobil ini kurang laku mungkin di pasaran karena bentuk belakangnya yang kurang enak. Nah, untuk detailnya, untuk tipe SV dan XV di bagian bagasi ini ada reflektor seperti ini. Ini nuansanya sedikit lebih manis dibanding tipe ST, dia polos banget. Terus semua tipe sudah dapat rear wiper. Terus di sini kacanya kotak besar sini belum ada defogger belakangnya, jadi masih polos. Terus di bagian atas sini udah ada stop lampnya juga. Ini spoilernya hanya tambahan aja. Ini ada untuk semburan pembersih kacanya. Nah, untuk di sini Evalia, terus di sini Nissan gede banget di sini. Terus di bagian bumper untuk tipe XV dia sudah menggunakan sensor parkir. Kalau ini hanya tambahan aja sensor parkirnya. Sebenarnya dia masih polos untuk tipe ST dan SV. Nah, kita sekarang intip di bagian bagasi. Yuk. Wah, ini nih longgar banget nih untuk kelas MPV seperti ini.
Evalia cukup luas. Ini mungkin bisa muat koper 2 besar-besar. Ini cukup longgar dibanding pesaingnya seperti EPV atau Luxio. Ini sedikit lebih sempit. Kalau ini agak lumayan masuk ke dalam. Dan ini lantainya sedikit lebih rendah dibanding pesaingnya. Jadi kita untuk ngangkut barang yang berat, kita nggak perlu tenaga yang besar buat naikin barang. Jadi ini hanya sedikit aja karena lebih landai dibanding pesaingnya. Ini pun enak kalau kita buat duduk. Duh. Buat duduk pun ini posisinya pas banget dengan sudut lutut kita nih. Ini enak. Dan ini ada buat neduhnya seperti ini. Oke, nah ini ada tuas pembukanya untuk ban stipnya. Terus di bagian kanan kiri, ini ada kantong kecil untuk penyimpanan juga. Oke, nah untuk menambah penyimpanan atau storage, nah mobil ini enak. Kita bisa lipat bangku ketiga ini dan langsung kita lipat ke bagian kanan kirinya. Seperti ini. Nah, ini kita tarik. Nah, ini kita taruh di sini. Oke, nah ini sama kayak Innova, sistemnya seperti ini. Kita lipat dan kita langsung cantolin di bagian kanan kiri. Ini enak banget. Kita pengen menambah space lagi, bisa lipat bangku kedua, kita lipat dan ini bisa masuk motor bahkan. Jadi cukup lumayan besar mobil ini dibanding kayak pesaingnya EPV atau Luxio. Bangku ketiga kita lipat dan kita nggak bisa apa-apa lagi, harus kita copot bangkunya baru kita bisa masuk pada yang cukup besar. Ini emang keperuntukan buat mobil niaga, jadi cocok banget buat untuk usaha dan untuk keluarga pun juga masih enak dilihatnya. Nah, saya akan duduk di baris ketiga mobil ini. Yang pertama saya harus tarik tuas ini untuk lipat. Nah, ini masih ada space, walaupun ini paten, tapi ini enaknya masih ada space untuk kita jalan masuk ke dalam. Yuk. Yuk. Nah, ini dia nih. Ini bagian baris ketiga, menurut saya lumayan cukup nyaman. Ini joknya bahannya emang empuk. Sini legroomnya di sini nggak terlalu sempit banget. Ini sedengan. Ini masih bisa tegak lagi untuk menambah space. Terus bagian headroomnya ini cukup luas banget ini, tinggi banget. Terus di bagian kanan kiri sini sudah dilengkapi dengan speaker dan ada kantongnya juga. Bagian kanan kirinya ada kantong juga. Oke, terus ini kita sudah dapat headrest juga. Kanan kirinya ada safety beltnya juga. Ini untuk penumpang biasanya bisa muat 3, walaupun tengahnya kita nggak dapat headrest, jadi hanya 2 baris saja. Terus bagian atas ini polos, nggak ada hand gripnya juga. Ini cantolan ini kayak cantolan baju ya. Ini hanya cantolan yang tadi waktu kita ngelipat baris ketiga tadi kita cantolin aja. Harusnya kan kayak Innova gitu kan, sekalian cantolan plus ada hand gripnya juga buat pegangan. Terus bagian belakang sini door trim nggak ada double blowernya, beda sama tipe XV. Kalau tipe XV sudah ada double blower di bagian kanan, bagian sini tapi bagian kanan. Tapi nggak enak juga karena deket banget nih sama orangnya nih, bisa masuk angin. Harusnya kan bagian tengah ya. Oke, gitu aja. Kita sekarang bahas di bagian depan. Ayo. Nah, saya duduk di baris kedua dari mobil ini. Yang saya rasain pertama, ini legroomnya lumayan lega. Ini walaupun ini joknya fix atau paten, nggak bisa kita geser atau kita slide, tapi settingannya di sini sudah cukup lumayan luas. Headroomnya pun juga cukup lumayan lega. Di sini joknya bahannya lumayan empuk. Terus bagian headrest ini kita sudah dapat 2, tengahnya belum ada. Terus kita masih bisa recline juga. Nih, recline-nya coba. Ini cukup lumayan rebah. Waduh, ini rebah banget ini. Buat istirahat lumayan cukup enak. Oke, kita balikin lagi posisinya. Nah, di sini pas bagian door trimnya, sini polos banget, belum ada namanya power window atau engkol atau bagian speakernya, ini polos banget. Jadi di bagian door trim hanya dapat cup holder. Kacanya ini, nah ini untuk tipe XV ini ada kotakannya untuk pembuka. Nah, untuk tipe SV dan tipe ST tahun yang awal ini masih polos seperti ini. Ini kayak akuarium jadi. Udah, terus ini bukaannya seperti ini, biasa di bagian agak atas seperti ini. Sini ada hand gripnya juga buat bantu kita untuk naik. Terus di bagian depan tengah sini, bagian konsol dapat cup holder juga. Lumayan lah. Oke. Bagian atas ini polos. Untuk tipe XV ada head unit atau ada TV layar di sini. Tapi untuk tipe SV atau tipe ST dia polos, hanya lampu penerangan seperti ini aja. Oke, gitu aja. Kita bahas di bagian kabin depan. Nah, bahas di bagian kabin pengemudi. Di bagian depan sini, yang pertama bagian setir. Sini bahannya empuk. Terus sini setirnya sudah ada tilt steeringnya, tapi belum ada teleskopik. Jadi masih fix seperti ini. Terus bagian joknya sini bahannya lumayan empuk, cukup nyaman. Ini juga bisa slide dan bisa recline juga, standar mobil. Terus ini bagian headrestnya ini fix seperti ini. Oke. Terus bagian door trimnya. Door trim kanan di sini lengkapi dengan 2 power window karena bagian tengah
nggak ada power window-nya. Jadi sini hanya 2 dan ada lock-nya juga. Terus pas pembukanya pintu di sini sama kayak Grand Livina. Jadi setipe seperti ini tipenya. Terus ini materialnya juga plastik keras semua. Terus dilengkapi dengan kantong juga dan ada speakernya juga. Terus bagian kanan sini ada cup holder. Terus ini ada electric mirror-nya juga. Terus ada tempat penyimpanan kartu juga nih di bagian kanan sini. Oke, terus bahas bagian ini speedometernya kita nyalain. Nah, di sini hanya speednya aja, kecepatannya aja. RPM-nya ini berupa digital seperti ini. Sama kayak bagian indikator bensin, jadi digital semua. Terus ada indikator-indikator pintu di bagian sini juga. Agak lumayan sih untuk kelas mobil seperti ini ya, MPV dibanding pesaingnya juga. Oke, terus di bagian material dashboard, ini materialnya keras semua plastik. Oke, tapi lumayan solid. Tapi ya desainnya biasa aja sih, nggak terlalu yang istimewa banget. Jadi ya standar lah mobil ini. Terus kisi-kisi AC kanan kiri ini sama kayak model Grand Livina. Terus bagian sini head unitnya ini sudah double din, udah diganti. Tapi aslinya single din dan ada laci kecil. Dan di sini ada tempat yang terbuka gini buat naruh-naruh apa. Di sini juga bisa. Tengah sini lampu AZ. Bagian tengah ini AC-nya ini standar. Ada semburan-semburan bagian bawah. Ini tapi bagian front depan nggak ada. Ini speed dan ini hanya coolnya aja, belum ada heaternya. Transmisi manual dengan 5 speed. Oke, terus bagian konsol tengah sini. Ini konsol tengah sini longgar banget. Ini beda sama mobil pesaingnya seperti EPV atau Luxio karena mesinnya ada di bawah jok ini karena jadi nggak ada penyimpanan seperti ini. Tapi kalau ini mesin ada di depan, makanya ini longgar banget nih. Kalau kita naruh tas saja, wih ini cukup longgar banget. Tengah ada cup holder, terus bagian tengah sini ada laci kecil nih buat asbak, terus ada lighter juga colokan 12 volt. Oke, terus bagian headroomnya di sini cukup lumayan luas. Terus ini kayak sun visornya polos, belum ada kaca. Spion tengah ini juga fix, belum ada anti slownya juga. Terus ini belum ada airbagnya juga, masih polos. Kalau yang udah faceliftnya agak tahun muda ini ada airbag di bagian setir. Kalau ini masih polos. Terus bagian sini, nah dashboard sini ini ada laci-laci yang terbuka seperti ini. Tapi kalau tahun 2014an ke atas, yang tipe yang tertinggi pun ini sudah ada penutupnya. Ini juga bisa ditambahin juga. Ini masih terbuka seperti ini. Bagian sini juga kantong besar ini terbuka. Agak kurang sedap nih dilihatnya nih, kelihatan. Nah, ini ada laci penyimpanan juga nih. Nah, ini tempat penyimpanannya juga. Dah, kita tutup. Ini ada cup holder juga. Terus di bagian dalam sini warnanya juga warna abu-abu sama warna hitam. Materialnya juga sini warna-warna keras nih materialnya seperti ini aja. Dah, simple banget. Nah, kita bahas di bagian ruang mesin. Oke, bicara kapasitas mesin, ini Nissan Evalia ini kapasitas mesinnya 1500 cc yang menghasilkan tenaga 109 HP dan torsinya 143 Nm. Nah, ini artinya sedikit lebih besar dibanding pesaingnya seperti EPV atau Luxio. Ini sedikit lebih besar torsinya dan tenaganya pun juga sedikit lebih enak. Ini akselerasinya lebih enak. Ini dengan transmisi manual 5 speed, kalau maticnya 4 speed. Ini perawatannya cukup lumayan mudah sama kayak Grand Livina. Ini di bagian atasnya ini udah double injektor, dual injektor di bagian sini. Dan di bagian rangka-rangka sini ini tipis banget berkesannya, ini bisa goyang seperti ini. Terus bagian ini belum ada peredam sebenarnya, tapi ini hanya tambahan aja. Kayak gitu aja. Sekarang kita coba bagaimana rasa berkendaranya dan tenaganya seperti apa, langsung kita tes aja. Yuk. Nah, ini rasa berkendara dari Nissan Evalia. Ini kok saya rasain ini suspensinya terkenal empuk dibanding pesaingnya. Bagian depan tuh lebih lentur, lebih enak. Terus bagian pengemudinya di sini, ini setirnya kurang nyaman menurut saya karena ini setelan paling turun segini masih kelihatan tegak. Tuh. Terus ini mobil ini emang peruntukannya untuk mobil niaga atau untuk usaha, tapi untuk harian pun atau untuk keluarga pun ini masih tergolong cukup nyaman karena kegelapan kabinnya sunyi. Terus bagian gerungan mesinnya nggak terlalu kedengaran masuk ke dalam dibanding pesaingnya seperti EPV atau Luxio. Itu gerungan dalamnya masih berasa banget, tapi kalau ini gerungan mesinnya nggak terlalu berasa, jadi masih ya sedengel lah kayak kita pakai Grand Livina gitu. Nah, untuk konsumsi BBM-nya, mobil ini tergolong irit karena dia penggerak roda depan 1500 cc. Ini dalam kota bisa tembus 12 km per liter. Nah, untuk keluar kota ini bisa tembus 15 sampai 17 km per liter. Jadi menurut saya cukup lumayan irit mobil ini dengan mobil yang besar boxy. Untuk mobil niaga seperti ini tergolong mobil yang irit tuh. Nah, untuk tenaganya ini cukupan aja, nggak terlalu besar-besar banget.
ya nggak terlalu berharap banyak ini kalau dari mobil ini. Kenyamanannya ya cukup, terus tenaganya kalau untuk transmisi manual masih lumayan untuk tanjakan, tapi kalau untuk matic ya jangan berharap mobil ini transmisi matic tanjakan tenaganya oke, karena memang ini sedikit lebih lemot kalau untuk transmisi otomatis dibanding dari manual. Jadi kalau teman-teman yang untuk milih harian atau medan-medan yang tanjakan-tanjakan, emang amannya pakai transmisi yang manual dibanding dari maticnya. Oke, sekian review mobil Nissan Evalia kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum, atau boleh komen di bawah, dan sampai ketemu di vlog Elkerto berikutnya. Assalamualaikum.